Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat muda. Salam sehat selalu. Salam gembira, hati yang bahagia. Pada sore hari ini kita akan membahas hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak perlu kita lakukan ketika kita bernegosiasi membeli properti, baik itu tanah, rumah, kios, ruko, dan hal-hal yang lain yang bersifat atau berhubungan dengan properti. Yang pertama, kita hindari untuk menawar dengan alot. Kenapa? Karena ketika kita menawar properti, pertemuan pertama itu bukanlah menjadi pertemuan terakhir. Oleh karena itu, pertemuan pertama itu kita harus memunculkan kesan yang baik, yang bersahabat, yang enak, sehingga calon penjual merasa nyaman dengan kita sebagai calon pembeli. Nah, ketika perpisahan di pertemuan pertama, itu kan akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua atau ketiga. Nah, interval waktu antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua untuk mengedil atau pertemuan ketiga itu memberi peluang bagi para calon penjual untuk berpikir dan merenung dan merasakan kesan yang dia dapat dari calon pembelinya. Oleh karena itu, kesan pertama kita yang tadi kita perlu sampaikan itu penting, sehingga calon penjual betul-betul merasa bersahabat dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai calon pembeli harus melihat objek ataupun properti yang mau kita beli itu dalam posisi setelah dilakukan perubahan-perubahan atau setelah dimodifikasi. Nah, kenapa ini penting? Agar kita juga tidak merasa terlalu mahal untuk membeli properti tersebut atau membayar properti yang mau kita beli. Misal, saya pernah membeli rumah tua di Bengkulu, rumah tua yang sudah hampir 6 tahun, 7 tahun mau dijual, ada pelang dijual tapi belum laku-laku karena memang posisinya strategis tetapi harganya mahal. Kenapa saya memutuskan membeli itu? Karena saya memiliki pandangan, visi ataupun bayangan bahwa rumah tua tersebut karena di pinggir jalan 2 jalur, kemudian lokasinya memang walaupun depannya agak kecil memanjang jauh ke belakang, tanahnya masih luas. Saya membayangkan rumah tua itu nanti akan dirubah menjadi hotel. Dan alhamdulillah hari ini atau tepatnya 2 tahun yang lalu, hotel itu betul-betul berdiri. Jadi saya membeli rumah tua tetapi saya mendapat harga ataupun mendapat hotel, sehingga saya merasa tidak terlalu mahal untuk membeli rumah tua tersebut. Nah, ini penting, sehingga kita juga perlu memiliki visi, memiliki pandangan terhadap properti yang akan kita beli tersebut. Yang ketiga, kita sebagai calon pembeli properti harus betul-betul melihat langsung lokasi yang akan kita beli. Karena di era digital sekarang, secara visualisasi itu kan belum tentu seperti apa yang kita lihat. Misalnya, kalau kita dikirimkan gambar ataupun kalau kita dikirimkan foto tentang sebuah rumah atau sebuah lokasi yang harus ataupun yang akan kita beli, itu memang akan terlihat, tetapi itu tidak mencerminkan keseluruhan karena kita perlu melihat lokasi itu bertetangga dengan siapa, di depannya apa, kemudian lokasi itu berdekatan dengan apa, karena itu akan memberi visi ataupun memberi bayangan pasti bahwa lokasi ini nanti akan kita rubah menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita membeli lokasi, awalnya kita mau membuat kios tetapi tanahnya datar, lokasinya bagus, tapi ketika kita cek di sana daerah masih sangat sepi, tetangganya nggak bagus, atau tempat pembuangan sampah di sebelahnya, atau ada hal-hal yang kurang mendukung terhadap visi yang akan kita bangun. Oleh karena itu sekali lagi kita penting
melihat lokasi secara langsung sehingga mempelajari. Bahkan, nah saya mengalami ini pengalaman, kita perlu mendatanginya ketika siang, kemudian kita mendatanginya lagi pada saat malam, sehingga kita bisa melihat, oh kalau siang lokasinya seperti ini, kalau malam tetap ramai atau sepi. Sehingga kita dapat bayangan yang pasti kalau malamnya masih ramai, berarti tempat ini bisa kita buatkan ruko atau kios atau apa sesuai dengan keinginan kita. Nah ini, oleh karena itu kita harus melihat secara detail dengan spesifikasi yang bagus sehingga kita betul-betul tidak menyesal, kita betul-betul kemudian mendapatkan apa yang menjadi target kita atau menjadi keinginan kita, agar betul-betul properti yang kita beli dan yang kita modifikasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi usaha kita yang akan datang. Sobat muda, sebagai pengusaha properti dan juga sebagai calon entrepreneur, calon pengusaha, pengalaman ini juga penting yang sama-sama saya sudah jalani sehingga ini bisa menjadi pedoman, sehingga menjadi pegangan bagi kita untuk betul-betul bisa menambah aset-aset, kemudian menambah jumlah daripada tabungan properti kita, baik itu rumah, kios, ruko, pasar, atau pemancingan, atau yang lainnya, sehingga di kemudian hari betul-betul bisa menjadi tabungan, bisa menjadi sumber passive income kita, sehingga betul-betul bisa bermanfaat. Oke sobat muda, itu saja trik hal-hal yang perlu kita hindari pada saat kita bernegosiasi agar betul-betul kita bisa mendapatkan properti dengan harapan kita, dengan keinginan kita, tetapi kita juga mendapat sahabat, mendapat saudara dari orang-orang yang menjual properti itu kepada kita, akan terus berhubungan baik dan bisa mensupport dan bisa menjadi relasi dan bisa menjadi tim kita di masa depan. Karena rahasia para penjual properti itu, kalau mereka sudah merasa nyaman dengan kita, sudah merasa bersahabat, sudah merasa seperti keluarga, mereka akan membuka properti-propertinya yang lain dengan harga yang tentu jauh lebih murah. Dan karena ini rahasia ini betul-betul penting bagi kita, karena hati yang luas, jiwa yang tenang, pikiran yang positif, insya Allah akan mengalirkan rezeki yang berkah bagi kita maupun bagi para penjual properti itu juga kepada kita. Oke, sobat muda, mungkin sementara itu yang saya bisa sampaikan tentang trik negosiasi untuk membeli properti. Salam sehat selalu. Selamat berakhir pekan dan semoga kita semua selalu dimudahkan dan dilimpahkan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.